Haleluya, Shalom. Saya Ares Pasaribu. Dan saya Dian Purba. Hari ini kami akan mempresentasikan satu presentasi singkat tentang dasar-dasar teologi biblika sebagai bagian dari mata kuliah teologi biblika di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel Ministry, yang dimana kami diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. John Virgil, MTH. Berikut adalah presentasi singkat dasar-dasar teologi biblika. Kita akan melihat apakah itu teologi biblika dan bagaimana kita berkenalan dengan teologi biblika ini di dalam hidup pelayanan. Selamat menyaksikan. Apa itu teologi biblika? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu, kita bahas dulu apa perlu kita belajar teologi. Jawabannya adalah sangat perlu. Teologi membekali seorang anak Tuhan di dalam diri dan pelayanannya. Studi teologi merupakan disiplin ilmu yang luas yang membentuk seorang anak Tuhan dengan pemahaman firman Tuhan yang baik, yang membentuk sikap hidupnya yang berkenan kepada Allah. Tadi Ibu Dian baru saja menjelaskan apa itu teologi, dan teologi itu perlu kita pelajari, ya. Walaupun memang banyak orang katakan tidak perlu belajar teologi. Tapi sebagai mahasiswa, kami setelah belajar teologi di STTRM, kami mengerti bahwa kita perlu dilengkapi dengan teologi, ya, selain dengan urapan tentunya. Nah, saya lanjutkan teologi biblika. Teologi biblika dipahami sebagai sebuah teologi yang ajaran-ajarannya bersumber pada Alkitab dan dasarnya adalah Alkitab, dan dipahami juga sebagai teologi yang dikandung oleh Alkitab itu sendiri. Sebagai contoh, apa itu teologi biblika Perjanjian Baru? Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, teologi biblika merupakan cabang ilmu teologi yang secara sistematis mempelajari perkembangan pernyataan Allah dalam sejarah sebagaimana yang dinyatakan di Alkitab. Teologi Perjanjian Baru difokuskan kepada tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Namun, sekalipun demikian, tulisan Perjanjian Baru tidak terlepas dari kaitan dengan tulisan-tulisan lainnya di dalam Perjanjian Lama. Dengan kata lain, teologi biblika adalah refleksi teologis yang diambil dari analisa historis terhadap tindakan-tindakan Allah yang dilaporkan di dalam Alkitab. Ada 3 unsur penting di dalam teologi biblika. Yang pertama adalah analisa historis, yang kedua adalah tindakan Allah, yang ketiga adalah refleksi. Selanjutnya, teologi biblika dapat dibagi di dalam orientasinya, perkembangannya, dan sejarahnya. Maksudnya, yang dimaksud dengan orientasi adalah para teolog menggunakan cara-cara pengertian yang luas dan sempit dalam melihat teologi Alkitab itu. Pengertian yang luas artinya teologi biblika adalah apa saja yang merefleksikan isi Alkitab yang dimaksud dengan sola scriptura, yaitu Alkitab adalah hakim tertinggi dan final untuk semua pertanyaan teologis. Tetapi selain itu, orientasi teologi biblika juga bisa dilihat dari skup yang lebih kecil, yaitu pengertian-pengertian yang dilihat dari skup yang lebih sempit dan lebih dalam, sehingga keduanya merupakan satu kombinasi yang cukup kuat untuk membawa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup yang bermunculan di dalam dunia teologi.
Yang kedua, kita bisa melihat teologi biblika itu, yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah dari perkembangan teologi biblika. Artinya, ada perubahan kultural. Perkembangan teologi itu mengalami perubahan kultural. Dan bagaimana respon para teologi terhadap perubahan kultur itu. Poin ketiga adalah teologi biblika bisa dilihat dari sejarah dan wahyu teologi biblika. Seperti dalam Mazmur 98 ayat 2 dan 3, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Teologi biblika menyangkut sejarah dan wahyu teologi biblika, artinya Allah itu ingin merefleksikan dirinya kepada anak-anaknya. Dan ini selalu berkaitan dengan sejarah. Tentunya sejarahnya perjanjian lama dengan perjanjian baru, waktu orang Israel di padang gurun dengan Israel yang sekarang, dan peristiwa kelahiran Yesus dan kenaikan Yesus, dan sekarang adalah zamannya Roh Kudus, tentu